Hari ini tema kita, hak dan kewajiban seorang anak terhadap ibu dan ayahnya. Karena selama ini kita terlalu banyak menuntut anak untuk patuh kepada kita, untuk mendengarkan kita, untuk membela kita, untuk memfasilitasi kita. Tapi maka hak-hak anak belum terpenuhi, jadi hak kita tidak dipenuhi oleh anak. Satu, hak anak terhadap orang tua, pendidikan yang benar, akidah yang lurus. Ketika seorang laki-laki bertemu dengan Umar bin Khattab, wahai Umar, katanya, apa hakku terhadap ayahku? Apa kata Umar? Satu, engkau berhak mendapat seorang ibu yang solehah. Bagaimana mungkin aku punya ibu yang solehah? Ibuku sendiri majusi, penyembah api. Kedua, apalagi hakku, katanya, engkau berhak mendapat nama yang baik, Abdurrahman, Abdurrahim, atau Muhammad, atau Ahmad. Bagaimana mungkin namaku sendiri Serangga, katanya, nama Serangga atau Soang. Yang ketiga, hak-hak pendidikan yang benar, itulah akidah yang benar, ya, tauhid yang lurus, akhlak yang mulia. Dari mana dimulai? Dimulai dari ayahnya sebagai penanggung jawab, sebagai Rizal. Karena dia akan mempertanggungjawabkan, satu, istrinya, kedua, anak kandungnya. Anak kandungnya laki-laki sampai mati, kalau perempuan sampai dia nikahkan. Kemudian saudara kandungnya perempuan setelah ditinggal ayahnya, mencarikan jodohnya, membantu memberikan nafkahnya. Tanggung jawab kami, Bu, terhadap anak wanita, saudara wanita kami setelah ayah kami meninggal. Yang ketiga siapa? Ibu kandung kita setelah ayah kita meninggal. Sempurna kita harus bertanggung jawab, kami ya, laki-laki. Oleh sebab itu bagi tugas kita laki-laki berat. Satu, istri kita. Kedua, anak kandung kita. Yang ketiga, saudara perempuan kita sebelum menikah ditinggal ayah, mencarikan jodohnya, menafkahinya, mendidiknya dengan akidah dan tauhid yang lurus. Kemudian ibu kandung kita, kita tafkahi setelah ditinggal ayah kandung kita, atau ayah kita masih hidup sementara ekonominya di bawah standar. Maaf ya bunda, tanggung jawab kami. Makanya bunda kalau punya anak, doktrin dari sekarang, nak, demi Allah ya nak, kalau kamu mencari istri, cari yang solehah, biar kaya raya, yang penting solehah. Sebab kalau salah kamu memilih calon istrimu, nak, kalau takdirkan nanti mama panjang umur, ayahmu berusia lanjut, yang mengurus kami itu istrimu, nak, demi Allah ya nak. Begitu ibu akan diperkenalkan ta'aruf dengan wanita, calon mantu wanita ibu. Pastikan ibu selektif, hati-hati, jujur, objektif menilai. Bukan pada penampilannya, bukan pada kayanya, tapi pada iman dan akhlaknya. Kamu asli dari mana, nak? Saya dari Jawa Barat. Dari mana orang tua, nak? Cianjur, Bu. Maaf ya, nak. Kamu muslim? Muslim. Bisa baca Quran, nak? Bisa. Maaf, jangan tersinggung ya, nak. Tolong baca 3 lembar. Ibu dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 3 halaman ibu kasih, yang salah cuma 3. Ibu baca Fatihah salah 17. Ternyata calon mantu lebih baik. Kedua, mohon maaf ya nak, kamu suka saum sunnah. Memang kebiasaan saya bunda sejak SMA, subhanallah. Apa yang membuat kamu nak tertarik sama anak laki-laki saya? Karena dia soleh, Bu. Kami ketika di lab, dosen sedang berikan mata kuliah, dia sengaja mengacungkan tangan ketika mendengar azan mau ke masjid. Demi Allah, Bun, di situ saya tertarik sama anak ibu. Dalam hati ibu, Masya Allah, para anak saya biasa-biasa aja. Aku bukan dari keluarga terhormat dan bukan dari keluarga kaya. Sementara dia punya empang 16 hektar di Garut. Orang tua kerja di mana? Wira swasta, Bu. Kenapa buka empang? Oh iya, kamu anak nomor berapa? Nomor 3 dari 4 saudara. Punya laki-laki, Bu, 2 orang. Maaf ya nak, jangan marah. Kalau kamu nikah dengan anak laki-laki ibu, bersedia enggak? Seandainya Allah takdirkan, suatu saat Allah takdirkan ibu dan ayah mertuamu panjang umur, bersedia enggak kamu bertanggung jawab? Insya Allah, Ma. Karena kewajiban suami saya dan saya. Berarti ngerti agama. Kedua, nak, anak ibu itu ada 5, nak. Perempuan 2, laki-laki 3. Calon suami kamu ini anak mama nomor 1. Kamu keberatan nggak seandainya kamu nikah nanti suamimu bekerja, membagi sebagian rezeki untuk bantu adiknya kuliah dan biaya mama seandainya papamu meninggal? Bersedia nggak, nak? Insya Allah, Ma. Sudah. Ibu salat istikharah nanti cukup sekali. Ya Allah, kalau wanita ini baik bagiku, bagi anakku, bagi keluarga besar kami, dekatkan ya Allah, mudahkan pernikahan ini. Tapi jika tidak, jauhkan ya Allah. Nanti ada, Bu, isyarat dari Allah. Udah. Coba sekali-sekali ajak makan calon mantu ibu di tempat yang sangat sederhana, di warteg. Lihat wajahnya. Mutar-mutar ke mall, pulang dari mall baru ke warteg. Jangan beli es krim yang 60.000, makan di KFC, jangan, bawa aja ke warteg dengan anak ibu. Bertiga ya, nggak boleh berdua. Tapi dampingi saudara laki-lakinya. Nah, kita jalan-jalan ke mall yuk, mutar. Habis dari mall, lapar iya. Kita keluar ya, nak, di depan ada warteg. Oh ya Bu, Masya Allah, saya senang di warteg, Bu. Saya sudah 3 tahun kuliah di Jakarta, memang saya selalu makan di sana. Subhanallah. Begitu dipesan, beli, jangan Ma, saya cuma 1 aja ya, kerang dengan oseng-oseng tempe. Yang penting berkah kok, Ma, bukan banyaknya. Kita akan menangis itu, Bu. Subhanallah, calon mantu saya ya. Ketika saya tawari yang hebat, tapi dia menolak dengan bahasa yang sangat santun. Kalau Ibu sudah punya mantu, Masya Allah. Karena kami begitu, Bu, dulu. Begitu abang saya mau nikah, disuruh datang ke rumah. Maaf ya nak, dipanggil kami semua. Adik abang saya nomor 1. Semua dihadirkan, abang saya dari Jakarta, saya dari Jakarta dihadirkan. Ini calon kakak ipar kamu, silakan ngobrol. Kayak di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Benar. Gimana Kak? Gimana tertarik sama abang kami gini-gini? Abang kami ini punya di 6 loh Kak. Kami laki-laki 4. Saya adik laki-laki paling kecil. Kami perempuan 3 orang. Siap nggak nikah dengan abang kami? Kami hidup sederhana, nggak kaya raya. Subhanallah. Dia senyum aja. Karena maunya seorang wanita gadis pada diamnya, kata Rasul. Ya Rasulullah, kata Aisyah, seperti apa setujunya seorang wanita? Diamnya, kata Rasulullah. Ciciwai, berarti dia mau. Karena wanita cenderung belum berani mengatakan saya mau atau tidak. Dia berani mengatakan tidak, belum tentu. Iya, belum tentu iya. Lihat diamnya. Kalau janda pada ngomongnya,
Ibu kalau janda berani aja, saya mau gitu. Karena ibu pengalaman. Kalau diam, gadis itu diam. Yang kedua, pastikan calon. Allahu Akbar. Ngapain bikin masalah lagi, Mas? Kadia ketua. Ulah duduk di situ, kadia. Udah bagus semua. Yang kedua, tolong pastikan calon mantu ibu karena berhubungan dengan masa depan ibu nanti. Satu, tidak bodoh. Kedua, tidak pelit. Ketiga, tidak pendusta. Antum yang belum nikah, maaf ya, afwan. Tidak pelit, tidak bodoh, tidak pendusta. Ini bukan hanya teman pendamping kita hidup, bukan hanya pasangan kita, suami atau istri. Sahabat juga begitu. Jangan pernah pilih sahabat satu bodoh, kedua pelit, yang ketiga pendusta. Untuk apa ibu punya calon suami kaya raya? Kalau pelit, punya AC nggak boleh nyala, punya rumah nggak boleh tempati, punya mobil nggak boleh dipakai. Terus gimana ngontrak? Nggak masuk akal. Ada bu, ada. Zaman saya banyak curhat itu, Pak. Suami saya kaya raya, tapi pelit. Udah, suruh datang pengajian. Datanglah beliau, dikode dari belakang ibu. Pak, yang sebelah kiri, Bapak. Oh, sudah mana saya diprovokasi kan, menjadi jadi saya. Untuk apa kita Pak cari rezeki lebih kalau pelit sama anak istri? Nah, saya bilang, diam langsung ini. Sebelah kiri saya duduk. Ibu juga begitu. Pastikan tuh calon mantu karena wallahi bunda ya, kalau Allah takdirkan kita panjang umur, yang mengurus kita bukan anak perempuan kita, anak laki-laki beserta istrinya. Alhamdulillah ibu saya beruntung punya mantu semua baik. 10 hari ibu saya koma, bukan dulu sama anak wanitanya, mantu, istri abang saya yang pertama tadi itu. Maaf, ibu saya gula, 10 hari koma. Sehari nggak tahu puluhan kali buang air, yang membersihkan sarungnya, menyuci, nyetrika dia. Mantunya istri abang saya, subhanallah. Makanya dalam Islam itu, hormati kakak iparmu, kata Rasulullah, itu pengganti ibumu. Hormati abang tertuamu, itu pengganti ayahmu. Kami tidak biasa suara kencang di depan ipar kami. Setelah ayah ibu saya meninggal, saya terbayang ucapan ibu, hormati dia ya nak, itu pengganti ibu. Hormati abangmu, itu pengganti ayahmu. Subhanallah. Ibu juga maaf ya bunda ya. Kalau bunda punya anak laki-laki tabligh besar, orang tua sudah meninggal, hormati abang tertua kita. Jadikan dia pengganti ayah, istrinya itulah pengganti ibumu. Pak, dia jahat sama saya, urusan dia dengan Allah. Kejahatan demi kejahatan kita balas dengan kebaikan, insya Allah melembutkan hatinya. Lihat batu itu bu, betapa kerasnya batu. Bapak, tetesan air dari gunung tes seperti tes. Setahun kemudian itu bongkahan batu itu berlubang bisa sekitar 10 cm. Ada bekas, padahal tidak masuk akal. Tetesan embun yang lembut per detik 1 kali mampu melubangi batu yang kuat. Itulah kelembutan bisa mengalahkan kekerasan. Kebaikan bisa merubah menjadi orang lembut. Lakukan itu di rumah. Satu-satunya caranya, ibu jangan pernah bedakan mantu dengan anak kandung. Artinya apa? Begitu hari pertama bergabung di rumah ibu, nak maaf ya nak, mulai hari ini ibumu 2, ibumu yang di sana dan mama. Mulai hari ini papamu 2, papa yang di Garut dan itu papa sebelah. Hormati kami anak, muliakan kami anak, seperti kamu memuliakan yang di Garut. Yang kedua, kalau kamu salah jangan tersinggung ya mama tegur. Sebaliknya kalau kamu benar, mama tidak akan segan-segan menegur suami kamu dan adik ipar kamu. Maaf ya bu, ibu melakukan itu bu saya. Terlambat adik saya menyiapkan sarapan pagi suaminya, oh langsung dipanggil sama ibu di depan mata saya. Sini. Itu sudah jam 7 lebih, suami kamu belum makan, urus dia. Lebih bagus abaikan ibu, tapi jangan pernah abaikan suamimu, karena kamu sudah nikah dengan laki-laki itu. Makanya ibu saya sampai meninggal bu, tidak pernah menginap di rumah anak kandungnya perempuan. Sampai meninggal, ya, ibu saya. Sampai meninggal. Jadi kalau dia kangen, dia minta antar ke rumah adik saya yang sudah nikah. Sore dijemput lagi, jangan ganggu dia mengurus suaminya dan keluarga suaminya. Itulah barangkali Allah takdirkan dia di padang mahsyar ibu saya mungkin masuk surga. Salah satu takdirnya dia sangat menghormati hukum Islam itu. Ketika sudah dia nikahkan anak wanitanya, dia tidak mau merepotkan apalagi mengganggu. Bolehkah tinggal di rumah kita? Atau orang tua ibu boleh di rumah ibu? Boleh sebenarnya. Tapi izin sama suami. Mas mohon maaf, ibu saya sudah renta, ayah saya sudah meninggal, sekarang tinggal di Makassar. Demi Allah mas, keluarga besar saya tidak ada yang mampu kecuali kita mas. Boleh nggak mama tinggal di sini demi Allah ya mas? Itu ibuku mas. Di satu pihak aku memuliakan mas sebagai suami, tapi mengurus ibuku tidak ada lagi mas. Aku anak tunggal, boleh nggak tinggal di sini mas? Jadi berarti kemampuan ibu melebihi suami. Boleh. Tapi kata kunci yang didahulukan mertua. Tapi kondisi ibu anak tunggal atau perempuan semua tergantung lebih ibu kepada suami. Kalau suami ibu orang beriman, insya Allah saya yakin gak mungkin menolak itu. Gak apa-apa, silakan panggil ke sini. Karena ada juga laki-laki gak suka mertuanya di rumah. Tahu kenapa bu? Bawel, cerewet, mencampuri. Kenapa sih beli sofa sampai 300 juta? Terserah dia dong uangnya. Kok belanja mahal gitu sehari sampai 500 ribu? Ma, kenapa anak-anak harus bergizi ma? Karena anak sekarang harus cerdas. Kenapa kita di Jawa bisa hidup sederhana dengan makan talas dan tiul bisa hidup? Karena di sana talasnya bersih, tidak kena polusi, tidak kena pestisida. Sebab sekarang anak makanan bercampur dengan polusi pestisida. Untuk itu harus diimbangi dengan gizi yang bau dan seimbang. Maaf ya ma, jangan terlalu dicampuri ma, takut mas kedengaran gak enak saya. Karena banyak kadang ibu mencampuri. Itu ibu saya gak mau mencampuri gitu di rumah anaknya. Tinggal di rumah abang kandung saya sampai meninggal ibu saya. Tapi tidak pernah mencampuri urusan itu. Apapun dimasak mantunya, dimasak pembantu ya dia makan, gak ada komentar. Saking dahsyatnya bu, di rumah ada pembantu, ada supir. Itu tiap pagi bikin nasi goreng, bikin makanan. Dibanguni pagi-pagi jam 7 karena suami istri bekerja, mantunya ibu saya, ipar saya. Ya ma, kamu kerja minum susu dulu ya nak, ibu mama siapkan. Padahal mantu. Kalau jalan-jalan ke pasar beli makanan khusus apa disenangi mantunya. Ini nak, mama beli loh makanan enak loh.
Gajian dia, karena saya kepala sekolah, ayah saya cepat meninggal. Tamat SMA saya meninggal. Mama baru gajian loh, pensiun. Ini sebagian kamu ambil ya, subhanallah. Dia ceritakan kemarin, saya terdiam itu. Saya nggak tahu sebaik itu ibu saya. Ipar saya cerita kemarin datang ke rumah ke Jakarta. Tahu nggak dulu mama katanya, setiap gajian selalu saya dibagi separuh gaji. Tapi memang saya kembalikan. Baru saya disini, alhamdulillah ya Allah. Aku keluar dari seorang ibu, dari rahim seorang ibu yang pemurah, yang sayang sama mantu dan anak. Gajian separuh dikasih sama mantunya, mantu perempuan bu. Tapi di hari kematiannya bu, masya Allah, sempurna mantunya ngurus. Jadi, man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha, tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa berbuat baik, dia akan dapat kebaikan itu kembali kepada dirinya. Barang siapa berbuat jahat, kembali kepada dirinya kejahatan itu. Jadi bu, hari ini kalau milih mantu satu, pastikan kesolehannya. Kedua, tidak bodoh, tidak pelit, tidak pendusta. Nanti anak laki-laki bu jadi korban kedustaan. Seorang laki-laki itu bagi dua bu. Bagi duanya apa? Membagi hatinya. Hati-hati ya sahabatku di sini, ya. Antum yang belum nikah. Kita harus bisa membagi hati kita. Setelah menikah, maaf ya nak, buat anak-anakku yang masih muda, separuh hati kita untuk ibu kita, separuh harus untuk istri kita. Cintailah istri, tapi jangan tinggalkan ibu. Kita keluar dari rahimnya. Jangan karena cinta sama istri kita, ibu kita terlunta-lunta, atau karena sayang berlebihan kepada ibu kita, istri kita terhina. Jangan. Suatu saat seorang laki-laki menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah menikah, ibuku masih ada, aku punya anak dan istri. Setiap bulan gajiku bagi dua, separuh untuk istri dan anakku, separuh untuk ibuku, kata sang laki-laki. Belum habis bulan ya Rasulullah, ibuku datang lagi meminta. Apa kata Rasulullah? Kau berikan kepada ibumu. Laki-laki itu diam. Kau berikan kepada ibumu. Laki-laki diam. Nah, kata Rasulullah, demi Allah, 9 bulan lebih kamu dalam kandungan. Kalau boleh memilih, lebih bagus dia mati asal kamu selamat. Sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik ibumu. Subhanallah. Ibu doktrin sama anak laki-laki, nak, demi Allah ya nak. Seandainya Allah takdirkan kamu besok kaya raya nak, punya Lamborghini, Ferrari, Mercy, Suzuki. Ibu datang ke rumah anak laki-lakinya, walaupun dia sudah beristri punya anak. Ibu boleh mengambil izin atau tidak izin satu Lamborghini ini. Nak, mama pingin Lamborghini. Kalau anak itu beriman dan tahu hadis ini, bawa mak, nggak ada apa-apanya. Satu mobil itu dibandingkan jasa mama besarkan aku dulu. Satu tetes air susu ibu yang pernah kamu hidup dulu, tidak bisa kamu ganti. Meskipun kamu berbuat baik seumur hidup kepada ibu, kecuali membebaskan budak, kata Rasulullah. Makanya ada hadis, anta wa abika. Li anta wa malika li abika. Dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Di hadis itu. Di hadis lain, dirimu dan hartamu milik ibumu. Jadi bu, kalau punya laki-laki, saya punya laki-laki 3. Saya bilang sama laki-laki, seandainya kamu kaya raya, ayah minta satu mobil kamu, boleh? Boleh ayah. Pilih istri yang benar ya nak, demi Allah. Jangan gara-gara kamu kesalahan beli istri, umimu, ayah terlunta-lunta. Kamu yang kewajiban membela kami nak. Dari sekarang bu, supaya ada memori kepada anak. Oh iya, umur SMA dulu ibu pernah mendoktrin. Dirimu dan hartamu adalah milik ibumu. Dirimu dan hartamu adalah milik ibumu. Dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya bunda ya. Bukan berarti kita minta dilebihkan, tapi ini perintah Allah. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Berarti anak yang soleh bukan sekadar sholatnya tidak tinggal, bukan berarti hanya sekadar haji, tapi durhaka kamu tidak akan masuk surga. Sehebat apapun kamu nak 5 waktu sholat ke masjid, zakat kamu 15 miliar, infak kamu 17 miliar, kamu haji 17 kali, umroh 49 kali. Kalau kamu melawan ibu durhaka ya nak, kamu tetap neraka nak. Tetap neraka. Coba lihat Rasulullah, setelah beliau diangkat menjadi nabi, dia jalan-jalan dengan sahabat. Tiba-tiba tengah perjalanan Rasulullah menangis. Akhirnya sahabat kaget, di belakangnya semua menangis. Rasulullah menoleh. Kenapa kamu menangis? Enggak tahu ya Rasulullah. Kami lihat engkau menangis, kami menangis. Tahu nggak kenapa aku menangis? Kata Rasulullah. Tidak. Itu maksudku. 6 bulan aku dalam kandungan. Ayahku meninggal. Usia 6 tahun ibuku meninggal. Ibuku sangat baik kepada aku. Melihat kuburan saja pun Rasulullah menangis. Ibumu, ibumu, ibumu. Sampaikan ini kepada anak. Bukan aku gila hormat nak, demi Allah nak. Bukan mama ingin balas jasa, demi Allah tidak. Tapi ini karena perintah Allah. Jangan sampai masuk di memori anak itu seolah-olah ibu ingin balas jasa. Kamu itu amanah dan anugerah nak. Apa bedanya? Amanah, kami wajib mendidikmu, menjagamu, memeliharamu, memfasilitasi. Anugerah, maaf bunda, tidak semua wanita menikah diberikan anak, betul? Tidak semua rahim yang dititipkan di perut seorang bunda akan diisi oleh janin. Karena kadang mandul, itu sudah takdir. Buka Al-Quran, cepat mas, tolong dicatat dulu ya bunda. Al-Quran surat 31, ayat 13 sampai 19. Surat 31, ayat 13 sampai 19. Ayat 12 juga boleh. Yang ketiga, buka Al-Quran, surat 42, ayat 49 plus 50. Ini mungkin bisa selesai 1 jam. Ya, buka 31, surat Luqman, ayat 12 sampai 19. Langsung. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Coba lihat bu, bagaimana mungkin anak bersyukur kepada Allah, dia tidak mengenal Allah. Berarti hak anak pertama kepada dari orang tuanya apa bu? Pendidikan agama yang benar, tauhid yang lurus, akhlak yang mulia, syariah yang sempurna. Otomatis start awal memperkenalkan Allah sejak dini agar anak mengenal Allah. Makanya ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Maaf, jujur bunda, boleh jawab pertanyaan saya? Bunda kesulitan nggak menyuruh anak sholat sekarang? Bunda kesulitan nggak menyuruh anak bangun subuh ke masjid?
Ketiga, bunda kesulitan nggak menyuruh anak teratur istiqomah baca Al-Quran minimal 2 kali sehari, pasca maghrib dan setelah subuh? Kesulitan kan? Tahu nggak kemana kata kunci? Ada 3 kemungkinan. Ibu dengar saja. 1, karena dia belum mengenal dan tidak mencintai Allah. Bagaimana mungkin patuh kepada sesuatu yang dia tidak kenal? Berarti konsep tauhid harus kita doktrin. Nak sholat nah karena Allah, bukan karena mama. Suatu saat mama meninggal kon. Mama nikah dengan papamu 17 tahun yang lalu. Umur kamu sekarang 16 tahun. Mama pertama nikah, kami nggak punya apa-apa. Atas izin Allah, rezeki dari Allah. Coba lihat rumah kita, 7,4 miliar. Mobil kita 4. Apartemen kita 17. Semua ini dari mana nak? Dari Allah. Bukan karena papa dokter spesialis. Bukan karena papa S2 dari Houston. Karena takdir nak. Supaya anak mencintai dan mengagumi Allah. Kenapa ada selengker? Karena mengagumi seleng. Meniru atribut-atribut seleng. Busana seleng. Cara jalan seleng. Lihat dulu orang. Mick Jagger dulu. Celananya gantung. Orang rame-rame celana gantung. Tapi ketika Ustaz menunjukkan celana gantung, malah direndahkan. Betul? Rame-rame nanti artis pakai jenggot, aktor. Rame-rame anak pakai jenggot. Berjenggotnya bukan karena ikut sunnah, karena ikut idolanya. Jenggotnya sama-sama tumbuh, tapi pahala tidak ada. Karena kesana celana jantung, karena ikut Mick Jagger. Lihat, waktu masa terkenal dulu. Siapa yang terkenal dulu? Madonna. You know Madonna. Jadi di masa-masa saya sekolah dulu di Medan, hampir semua kamar kawan-kawan saya ada Madonna. Ada Mick Jagger, ada Michael Jackson. Betul kan? Kenapa mereka mengaguminya? Karena kenal, karena dekat, karena cinta. Atribut yang dipakai, dia cintai, dia pakai. Sekarang, kenapa ibu susah anak untuk sholat? Karena dia belum mengenal Allah yang memerintahkan sholat. Kesalahan sama bunda dulu. Bunda selalu membanggakan Pak De Kaya, pemilik pabrik batik di Jogja, bukan memperkenalkan Allah yang Maha Kaya. Bunda selalu bangga dengan saudara bunda, mungkin ada gubernur, pejabat negara. Ibu lupa memperkenalkan Allah yang pencipta gubernur itu. Dia mengagumi Pak D-nya gubernur, mengagumi Pak D-nya Pangdam, mengagumi uaknya kaya di Cianjur, tapi terlambat memperkenalkan Allah yang Maha Kaya. Dia mengagumi manusia, bukan mengagumi Allah pencipta orang kaya tadi. Kesalahannya sama bunda, bukan sama saya. Berarti harus dievaluasi cara mendidik anak. Contoh, Ma minta uang dong berapa, 2 juta, beli apa? Beli sepatu. Kalau ibu yang punya uang, kasih aja. Orang suami ibu direktur, penghasilan 200 juta sebulan kok. 2 juta kecil, cuma 0,1%. Boleh nak, tapi ada 4 janjian nak. Ada apa mas? 1, ini uang rezeki dari Allah. Boleh, nanti kita jam 4 ke mall, habis sholat asar. 1, kamu syukuri ya nak, ini rezeki dari Allah. 2, kamu berterima kasih ya nak sama mama. Hormati mama dan papamu. Ini karena papamu bekerja lewat dia, rezeki dari Allah. Hormati papa ya nak. Lihat, berangkat pagi pulang malam. Dulu demi Allah nak, waktu mama nikah 17 tahun lalu dengan papa, itu putih ganteng. Sekarang sejak bekerja di lapangan, lihat wajah papa sudah hitam legam nak. Demi kita, demi mama, demi kamu nak. Hormati papa ya nak. Iya ma. Yang 3, kamu jangan sombong ya nak, ini rezeki dari Allah. Walaupun di sekolah mungkin sepatu kamu paling malam. Yang 4, sejak kita nanti pulang dari mall jam 5, jam 5.30, tolong sholat harus ke masjid, baca Quran rutin, prestasi harus meningkat. Doa kamu sungguh-sungguh, karena bentuk syukur kita. Ini sepatu dari Allah, bukan hanya kerja keras papa. 4, pernyataan tanda tangani, pakai materai 6.000. Jadi anak saya kalau meminta, ayah ada uang? Ada, ini dompet ayah. 1 tempat 5 tempat, 1 hari 5 tempat, ayah udah penuh ini dompet. Tapi janji ya nak, ini bukan karena ayah, ini karena takdir. Karena buktinya kadang ayah pulang lupa ngasih dompet, kasih amplop, sedih juga. Iya bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai ke rumah nggak kasih juga amplop. Udah kecil nggak dikasih lagi, subhanallah. Ya nak, ini uang bukan dari ayah, dari Allah. Syukuri ya nak, sholat kamu ke masjid. Jangan ngomel kalau ayah bangun di sholat subuh, harus ke masjid. Iya ayah, lakukan itu. Nah, kalau dibangunin sama mama jangan marah ya nak, baca Quran ya nak. Tuh lihat sepatu kamu 2 juta loh. Di Al-Hajar ini sepatu orang maksimal 1 juta. Tapi jangan sombong ya nak. Selama ini nggak ada perjanjian ibu seperti itu. Akhirnya anak pelong meminta. Yang lebih ironisnya, uang ada ibu tapi bohong. Nggak ada uang. Ibu jam 2 tidur siang, dompet terletak di atas kulkas. Begitu ibu tidur, diintip dompet ibu 4.718.000, $1.000 Amerika. Mama berbohong kepada saya. Nggak diambil bu, cuma dia intip. Jam 4 suami buru-buru pulang. Pak minta uang dong berapa, beli sate berapa, 20.000. Nggak ada uang, papa belum sholat asar. Sana, papa capek. Begitu sang suami menggantungkan celana di kamar, masuk kamar mandi, dilihat dompet si papa. Haji Saprudin Singadelago. Dilihat anaknya, subhanallah, dompet papa 4.500.000, $1.000 Singapura, karena kemarin ada rapat dinas di Singapura. Minta 20.000, papa bilang nggak ada. Oh, papa berdusta. Tadi jam 12 mama berdusta, sekarang jam 4. Tengah 6 jual sate padang, gitu. Mbak, minta uang dong berapa, 20.000 sama asisten kita di dapur. Nggak ada uang. Begitu dia masuk toilet kamar mandi belakang, dia lihat ditumpukan di atas tumpukan bawang ada uang 42.000 sisa belanja tadi pagi. Jam 12 ibuku berdusta kepadaku, jam 4 ayahku, jam 5.30 mbakku. Berarti dusta itu bagus. Siapa yang ngajar? Keluarga terdekat. Jujur aja sama anak. Ada uang mah ada nak, tapi mungkin sampai besok kita masih hidup ya nak. Jangan sesuatu yang kita butuh, yang kita maui kita beli. Belilah sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan nak. Keinginan itu bicara nafsu. Di belakang nafsu ada setan. Kalau kebutuhan sebuah kewajiban nak. Jelaskan dengan ilmiah. Ibu kan sarjana dari Undip, sarjana dari ITB. Ya jelaskan. Saya kalau diminta ada uang ayah, ada, lihat dompet ayah ini penuh. Apalagi hari Ahad 6 tempat. Tuh, sampai miring ayah jalan kan kira-kira gitu. Tapi nak, mungkin sampai besok kita masih hidup kok nak. Di sini ada orang lain nak. Tuh di depan kita ada panti yatim piatu. Tuh ada orang mualaf nak. Harus kita bantu nak. Bukan hanya kita aja kok. Nggak berani, memang nggak berani. Ngomong aja gitu. Ada kok nak. Tapi alangkah indahnya kalau kita berbagi ya nak. Enak mana nak? Berbagi atau dibagi? Enak mana? Bersedekah atau minta sedekah?
bersedekah bu, ketenangan jiwa diberikan. Oh berarti karakter yang harus kita bangun dari rumah agar hak-hak kita terpenuhi oleh anak ketika dewasa. Hak dia harus dipenuhi. Hak hidup. Logikanya kalau anak ibu 3, 1 perempuan 2 laki-laki, otomatis rumah ibu minimal 3 kamar. Begitu remaja laki-laki perempuan dipisahkan. Kamar ibu 1, kamar laki-laki 1, anak perempuan. Kalau seperti saya kan anak saya laki-laki semua. Bisa 1 kamar dan mereka nggak mau pisah. 1 kamar 3 mereka di 1 kamar. Kamar lain nggak ada yang mau. Sudah mau tidur sama mas, 1 kamar berdempetan itu bertiga anak saya itu. Sekarang sama laki-laki. Tapi kalau ibu punya anak perempuan, otomatis minimal 3 kamar. Kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, kamar ibu. Dan ibu tidak dibenarkan biasakan anak bebas masuk kamar tidur kita. Setelah zuhur, setelah asar, sebelum subuh harus mengetok pintu dan boleh kita tolak, tidak boleh masuk kamar. Yang berbahaya masuk kamar siapa? Ipar ibu, iparnya suami. Siapa itu? Adik kandung ibu yang perempuan. Makanya di hadis itu tidak boleh ipar perempuan kita tinggal permanen di rumah kita. Berisiko. 1, selingkuh. Kedua, mempengaruhi mbaknya agar merongrong kita. Yang ketiga, bersongkol dengan mbahnya menghancurkan kita. Itu hadis sahih bu. Enggak boleh ipar kandung kita yang belum menikah tinggal di rumah. Saya renungi, luar biasa visioner hadis itu. Karena berisiko selingkuh dengan kita. Dan itu banyak terjadi. Jadi Islam itu jelas. Terus ayat itu mas. Surat 31 ayat 12 sampai 19. Ayat 13 sekarang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Siapa yang berkata bu? Ibu tahu Luqman itu? Luqman itu nabi atau rasul? Tidak. Dia bukan nabi dan dia bukan rasul. Dia hidup menurut sejarah sejaman dengan Nabi Daud. Umurnya hampir 1000 tahun ini Luqman. Dia bukan orang kaya. Kalau dengar ibu 1000 tahun bukan. Masya Allah. Memang si ayam. Gitu. Ya Masya Allah. Gitu ya bunda. Ya saya doakan ibu kembali ke jalan yang benar. Ustaz lain nggak negor barangkali ya. Kalau ngomong gitu ibu nggak negor barangkali. Kalau dengar berita begitu Masya Allah. Ya. Kalau kepanasan Subhanallah. Naik ke puncak Allahu Akbar. Ya. Kalau suami nikah lagi Alhamdulillah. Kalau mau. Udah jelas? Udah terus ayat. Itu nasi sudah dibeli berarti mau pulang ini kita. Udah terus. Apa kata Luqman? Ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Coba lihat step pertama pendidikan anak, pondasi hidup. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah, karena itu kezaliman terbesar dari semua jenis kezaliman. Kenapa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Kenapa harus bertakwa, Bu? Khalaqakum, Dia menciptakan kamu. Tsumma razaqakum, Dia memberikan rezeki kamu. Terus kalau begitu berarti orang kaya yang sombong berarti tidak beriman, karena rezekinya dari Allah. Orang miskin yang suka mengeluh berarti belum beriman, karena itu ujian. Jadi orang beriman itu siapa bu? Kaya tidak pamer, miskin tidak minder, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa, jelek tidak malu, cantik tidak sombong. Nggak apa-apa ibu penyok-penyok dikit. Yang penting masuk surga, betul? Lebih bagus lagi cantik tapi surga. Yang lebih parah lagi sudah jelek sombong. Iya nggak apa-apa, penyok-penyok dikit. Tapi surga, hurun ain, bidadari yang bermata indah, bukan bermata benit. Bu, Luqman ini disuruh tuannya. Dia bekerja dengan seorang yang relatif kaya, punya peternakan hewan domba. Luqman, ya Tuan, tolong sembelihkan domba ini. Ambil daging terbaik, bagian terbaik dari domba ini. Domba pun disembelih sama Luqman. Habis disembelih, diberikan hati dan lidah. Ini Tuan, bagian terbaik dari domba ini. Oh ya Luqman, atur nuhun. Oh sami-sami, kira-kira begitu. Tapi ini mah bukan orang mati nih. Besoknya dipanggil tuannya lagi. Luqman, tolong sembelihkan domba ini. Ambil bagian terburuk. Habis domba disembelih, diberikan Luqman lagi sama tuannya, majikannya. Hati dengan lidah. Tuannya bingung. Naon atuh? Kemarin Luqman, kemarin aku perintahkan engkau menyembelih domba. Aku suruh ambil bagian terbaik dari hewan ini. Engkau berikan lidah dengan hati. Sekarang aku perintahkan engkau menyembelih domba ini. Aku suruh ambil yang terburuk dari domba ini. Engkau berikan lidah dengan hati. Begini Tuan katanya. Kalau baik lidah dan hati kita, baiklah kita. Tapi seandainya buruk lidah dan hati kita, buruklah seluruh tubuh kita. Subhanallah. Terdiam tuannya. Pembantu tapi cerdas. Miskin tapi berkualitas. Temannya ngomong, Luqman, kenapa engkau jika bicara itu bijaksana? Apa dia bilang? Karena aku setiap bicara qaulan syadidah, selalu bicara jujur. Makanya pasangan terbaik ibu, cari suami yang jujur. Tapi wanita di Indonesia cenderung lebih senang dibohongi suami daripada jujur. Contoh, maaf ya bunda, jangan marah. Pak, kemana Pak? Rapat dinas ke Bogor. Pak, kemana Pak? Ada rapat dinas ke Puncak. Padahal ke istri muda. Karena dia sudah memperhitungkan, kalau aku jujur punya istri muda, pasti bermasalah. Ibu lebih suka dibohongi daripada jujur dengan istri mudanya, betul? Nah, mulai ibu diam ini. Bukan mikir, mulai pulang satu-satu. Padahal dia mau jujur sebenarnya. Ma, mohon maaf ya Ma, saya baru nikah. Tapi nggak apa-apa kok. Uang belanja kita, keadilan kita, insya Allah saya adil kok Ma. Nanti 4 hari di Bogor, 3 hari di rumah. Nanti 4 hari nggak ada saya, baca Quran banyak ya Ma. Nggak perlu bangun pagi-pagi habis subuh. Kenapa? Papa nggak ada menyiapkan istri muda yang di Puncak. Mau siap? Nggak ada yang siap sudah. Pusing saya. Artinya apa? Betapa luar biasa manusia itu lebih senang dibohongin. Tapi kalau ibu soleha nggak ada masalah sebenarnya. Lihat laki-laki yang soleh nikah dengan wanita yang soleha. Tiba-tiba nikah lagi. Tapi nggak tahu. Tiba-tiba tahu, Mas, saya dengar Mas menikah lagi. Kenapa nggak diomongin? Apa kata suaminya? Maaf ya Ma, nikah itu kan ibadah. Kalau diomongin malah jadi ria katanya. Masya Allah. Itu suami yang baik ya. Kalau diomongin malah ria. Betul ya bunda? Nikah itu kan ibadah. Subhan. Ibu senyum-senyum tapi sudah tidak simetris. Nggak ikhlas senyumnya. Ya udah ditahan cangkemnya gitu. Masya Allah. Teruskan ayat itu. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oh, orang kedua nak, ini perintah Allah nak.
Sehebat apa kamu sholat ya nak, zakat kamu 17 miliar. Kalau kamu durhaka, maaf ya nak, tetap neraka kau nak. Jadi otomatis anak yang soleh itu harus memuliakan ibu dan ayahnya. Betul nak. Kamu memuliakan mama bukan karena mama gila hormat, tapi karena perintah Allah. Bu, tolong serius bu. Ini bagus ibu sampaikan sama anak. Bu, itu tolong dibantu Al-Hujjah ya. Nggak bisa sedikit ya banyak. Ya karena biaya operasional ini terlalu besar. Karyawan ibu ini sekian orang. Kemudian ini berapa? 6 juta berapa? 10 juta loh bu ini. Jadi jangan biarkan Bu Ayu bergerak. Nanti takutnya yang masuk surga cuma beliau. Kasihan ibu, liatin Bu Ayu di surga gitu. Mendingan kita sama-sama masuk surga. Karena ulama jihadnya dengan ilmunya, orang kaya jihad dengan hartanya, orang miskin jihad dengan doanya, pejabat negara jihad dengan kebijakannya. Masing-masing kita berjihad. Kami ustadz berjihad dengan ilmu kami. Orang kaya berjihad dengan uangnya, orang miskin berjihad dengan doanya, pejabat berjihad dengan SK-nya, surat keputusan, wajib sholat jamaah di masjid kata gubernur. Jihadnya di situ, karena dia punya otoritas. Semua karyawan Pemda DKI golongan 1 sampai golongan 4C wajib sholat jamaah. Jihadnya di sana, mengeluarkan SK gubernur. Jihadnya presiden pada kebijakannya, kepresnya, keputusan presiden. Semua gubernur, wali kota muslim di Indonesia harus sholat jamaah. Bagaimana kalau rapat dinas, skor rapat harus sholat jamaah. Jihadnya Pak Presiden di situ. Mudah-mudahan Indonesia seperti itu. Subhanallah. Baik, kita teruskan, Bu. Ayat ini sudah dikatakan birrul walidain. Atas apa Allah sampai memuliakan orang tua, berbuat baik? Apa, Bu? Wahnan ala wahni wa fisaluhu. Berat bertambah berat ketika ngandung itu, nak. 9 bulan lebih, nak, kamu di sini. Jam 11 malam ketuban kamu sudah pecah, nak. Jam 11.30 baru kamu lahir. Hampir mati, nak, mama waktu melahirkan kamu dulu. Ibu anak 4 bulan. Ibu saum Ramadan. Begitu azan di masjid, azan di televisi. Baru ibu mau nyandar air di meja makan, terjatuh anak dari tempat tidur. Ibu lepaskan air tidak jadi diminum, anak aku jatuh dari tempat tidur. Begitulah dulu sayangnya mama sama kamu, nak. Subhanallah. Tengah malam ibu bela-belain marah sama suami, ngomel sama suami. Jam 3 ada 3 gigitan nyamuk di punggung kamu, nak. Tolong, nak, cari minyak angin. Demi Allah, karena ikhlasnya mama ngurus kamu, nak. Betul ya, Bu? Cuk. Alhamdulillah Pak Maghrib begitu bismillah Allahumma lakasumtu. Wah, Pak, nangis sana pluk lagi, Bu. Kalau suami cuek aja bismillah Allahumma lakasumtu. Udah haus saya. Karena laki-laki itu cintanya sepanjang jalan. Cinta ibu tidak terbatas. Kasih seorang ibu tidak ada batas. Maaf, kami laki-laki cuma sepanjang jalan. Maaf, kenapa, Bu? Anak dititipkan di rahim ibu 9 bulan lebih. Bagian dari tubuh ibu dia. Waktu melahirkan, ibu rela meninggal demi anak asal selamat. Sebesar jagung keringat ibu ketika melahirkan anak dulu. Itu tugas kita ya, Pak. Tugas kita sama anak. Jangan dengar istri kita. Ngomong sama anak. 18 tahun lalu kamu nak lahir. Ya ekonomi papa masih di bawah standar. Nggak sanggup bayar rumah sakit. Dipaksalah dengan dukun beranak. 12 jam nak ketuban kamu pecah. Kamu belum lahir. Sementara rumah sakit. Papa nggak punya uang waktu itu, nak. Ini sebenarnya saya ceritakan kisah saya nih. Betul, Bu. Saya tidak punya uang awal menikah itu. Anak saya pertama lahir. 4,4 kilo lahir tanpa sesar. Karena saya hitung sesar sekian, saya tidak punya uang. Yang saya lakukan hanya satu. Jam 11 malam ketuban pecah. Jam 11 belum juga lahir. Harus dibawa ke rumah sakit. Saya nggak punya uang. Siapa saya kontak Allah? Masuk saya ke kamar, saya berwudu. Di sujud terakhir saya menangis. Ya Allah, tolong hamba, mudahkan kelahiran anak hamba. Begitu saya masuk, bidan beranak ngomong, Pak, ini udah 12 jam loh, Pak. Ini berbahaya, ketuban sudah pecah. Bukaan berapa, Bu? 7 atau 8? Maaf, boleh saya pegang istri perut saya? Saya pegang istri perut saya. Rob, mudahkan lahir anak saya, Allah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Blus, lahir anak. Kisah nyata. Anak saya kedua juga begitu. Begitu anak saya mau lahir, saya kena asma. Harus larikan ke rumah sakit pusat Pertamina. Bertahan tidak mau lahir anak saya. Begitu dipaksa saya harus keluar dari rumah sakit. Begitu saya berdoa, anak saya lahir anak kedua. Subhanallah, terbayanglah, ya Allah, 34 tahun yang lalu aku dilahirkan ibuku seperti ini. Sepreman-preman laki-laki ketika melihat lahir anaknya berat, baru menyesali ketika dia melawan ibunya. 35 tahun, ya Allah, aku dilahirkan seperti ini ketika ayahku masih susah dulu. Makanya, Pak, ibumu mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau orang barat lain, Bu, mengandung dia bayi tabung, mengambil dari bank sperma haram yang boleh sperma suami. Melahirkan dia diatur sesar. Harusnya lahir tanggal 28 Agustus, dipercepat sesar 17 Agustus. Memangnya kalau lahir 17 Agustus beriman kan? Belum tentu. Bayar berapa? 17 juta. Bayar berapa? 24 juta. Dok, usahakan ya lahir 17 Agustus. Jam 10 pagi, posisi serangnya 17 Agustus. Proklamasi. Memangnya beriman anak ente lahir di situ? Belum tentu. Dia korbankan 26 juta uang sesar supaya lahir jam 10 pagi, 17 Agustus. Mubazir, betul. Ketika ibu di posisi ngedan, itulah ibu diberkahi seorang ibu. Ikhlas ibu menahan sakit itu demi anakku. Kalau ibu meninggal, mati syahid. Insyaallah. Di barat tidak, Bu. Mengandung mereka bayi tabung. Melahirkan mereka sesar. Susu sapi. Akhirnya kena kanker payudara, kanker kelamin, kanker rahim. Karena anaknya dititipkan. Susunya susu sapi yang ada di payudaranya itu hormonalnya tidak sempurna. Akhirnya membusuk jadi kanker. Makanya menyusukan anak 2 tahun penuh. Lihat Eropa sekarang, Amerika. Kesulitan menghadap kanker payudara, kanker kelamin, kanker rahim, kanker lidah, kanker bibir, kanker tenggorokan. Karena melanggar hukum Allah. Ibu lihat Saudi itu. Penyakit kanker terendah di dunia negara-negara Islam. Qatar, Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab. Di sana dokter 6 bulan praktek nggak ada pasien. Kita belum praktek sudah ada pasien. Iya, klinik belum buka sudah 15 pasien di depan. Kenapa? Tidak diberkahi. Menantang hukum Allah. Tanah
Memang doktrinnya ini, nak, kamu jangan sesar ya nak, sepanjang bisa. Dibujuk, Bu, nak, keluar dari jalannya ya nak, Masya Allah, Subhanallah. Kamu keluar dari jalannya ya nak, Masya Allah, Subhanallah. Bisa, Bu. Kembali keyakinan, ketulusan, keikhlasan. Ini enggak, sesar, berapa? 70 juta? Pret. Mendingan bangun musola, di Garut, Cianjur, Sukabumi, Cipularang, betul? Memang dikondisikan ngatur sama sesar, jangan mau, Bu. Kecuali memang kondisional, tidak bisa tertolong. Maaf, ini bayi sudah 5,6 kilo, ini berbahaya, ancaman terhadap ibunya atau anaknya, udah boleh. Tapi jangan dari awal kita kondisikan harus sesar. Ada trendy buat pikir seorang barat saya lihat di Indonesia. Kedua, menyusukan bayi itu 2 tahun, sempurna. Jadi nikah antum, kapan rencana? Jadi nikah, kapan rencana? Istri mana? Orang Bogor kan rencana? Ada hadir di sini. Bagus, saya undang kemari atuh. Ulah cicing wae kaditu kadio. Bawa ke sini. Ini bagus didengar ibu-ibu muda. Antum sudah nikah? Antum sudah? Ini berapa istri? 1 ya. Anak berapa antum sudah? Belum ada. Udah, maaf, sudah berapa tahun nikah? Oh, nggak ada masalah. Nanti 6 bulan nggak ada baru hubungi saya ya. Nanti saya kasih kiat-kiat. Ya, kalau anak ibu udah nikah bertahun belum ada, hubungi saya. Kalau secara medis dan uji klinis tidak ada masalah, nanti saya pegang kakinya. Ada sistem syaraf yang kita pegang itu. Masalah di mana? Kemarin ada orang konsultasi, Pak, udah sekian tahun. Itu aja saya pegang pakai terapi mandiri. Saya teriak dia, oh kamu ada masalah di sini. Tolong titik-titik ini dipegang istri ketika kamu berbaring. Jangan saya yang megang, sekali aja saya kasih. Udah 3 bulan bertemu dengan saya. Apa nih, Pak? Alhamdulillah istri hamil. Jadi ada titik tertentu. Meningkatkan 1 stamina, kedua libido, ketiga kualitas sperma, ketiga menurunkan, maaf ya Bu, keasaman vagina. Kadang spermanya bagus, tingkat keasamannya begitu masuk sperma mati dia, nggak bisa dibuahi. Itu ada titik di kaki itu. Anak muda aja sering saya pegang, teriak, oh berarti kamu sudah pernah berzina. Ketahuan Bu. Sasal bertemu anak muda, kamu pacaran dia, pernah berzina, diam dia, boleh nggak julurkan kaki saya? Ulang, aduh, kamu pernah kan? Iya Pak, kapan? Setiap malam minggu ketahuan. Ada tes Bu, nggak usah pakai uji medis. Ada titik tertentu di saraf itu, ketahuan nanti. Ya udah kita bahas sendiri pribadi lah. Nanti terlalu serius saya lihat mereka ini. Jangan-jangan udah kasus mereka ini. Wajah udah mulai diam saya lihat. Walau saya bukan menuduh ya, menuding aja. Baik kita teruskan ayat. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Tubuh menyapi 2 tahun. Wahnan ala wahni wa fisoluhu, bertambah berat bertambah berat. Ibu pernah mengeluh enggak mengandungin? Ibu pernah marah enggak waktu ngandungin? Jangan ya Bu. Kalau bisa sedang hamil itu minimal tiap hari baca Quran. Karena pada saat hamil ibu tidak haid, 24 jam bisa menyentuh, membaca, merenung Quran. Bagaimana kalau Bunda capek? Setel kaset murattal sambil baringan Ibu, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Jadi saya konsultasi dengan anak-anak yang cerdas, yang gampang hafal Quran. Dari hamil itu istrinya, dia rajin berzikir, baca Quran suami istri. Coba Ibu tes. Kedua, tolong kasih makan istri itu 1 kurma. Kedua, bukan, ada satu lagi apa? Kismis. Kurma kalau 1 bulan pertama sampai 6, kasih boleh 3, 3, 3, 9. Masuk bulan ke-7 ke 9 kurangi jadi 4 atau 3. Nanti menjelang lahir maksimal 3. Kalau kismis itu bagus dari bulan pertama sampai menjelang. Ternyata hasil riset, kismis itu mampu meningkatkan DHA, kecerdasan anak. Sampai sekarang biasakan Ibu makan kismis. Bikin di rumah, di mobil, lapar-lapar makan. Bisa itu agak asam, ada kismis yang agak manis. Bagi yang hamil kasih aja yang agak asam, ya. Tolong biasakan makan kismis. Kalau udah melahirkan Ibu sakit habatus sauda. Anak kena edidoran yang kan sering merah-merah, kasih aja habatus sauda tipis. Pagi hilang itu, insya Allah. Bukan anaknya ya penyakitnya. Ya saya gitu aja. Kalau ada penyakit demam anak saya, keluar rumah, ayah minta habatus sauda. Jadi kami tidak biasakan minum obat-obat kimiawi. Dia habatus sauda, ya. Apalagi Bu, madu, kemudian kurma, Allahu Akbar. Awas Bu ya ketimpa. Anak atau kenapa? Jangan nyender Bu, takutnya terjatuh. Iya. Apa? Roboh kursinya. Ibu terjatuh ya? Allah. Iya. Tolong Bu, tolong. Kasih minum. Jangan kasih uang, kasih minum aja. Ya coba aja. Memangnya anak kecil kasih uang. Udah ya? Udah, terus baca. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ibu coba aku kembali. Ibu coba lihat ayat ini, luar biasa. Hati-hatinya di ayat ini kita menganalisa. Kalau taat hanya qul atiiullah wa atiiur rasul. Bu tolong dengar ya, Bu. Tolong konsen. Bu, yang belakang. Kalau taat hanya qul atiiullah wa atiiur rasul. Tapi bersyukur, disamakan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Karena kebaikan bisa datang dari Allah, bisa datang dari orang tua. Tapi kalau ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena ibu berpeluang menyimpang, suami berpeluang sesat, ustadz bisa salah seperti saya. Makanya kepatuhan itu sepanjang ibu dan ayah tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bersyukur di 1 level Allah bikin. Ulangi baca itu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sampai dilempelkan sama loh Bu. Saya minta penjelasan dari Syekh saya dulu dari Madinah. Kenapa sampai di 1 level kan? Jawabannya bagus. Karena kebaikan bisa langsung dari Allah dan bisa dari ibunya. Subhanallah. Tapi kalau ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Hebat kan Quran itu? Kebaikan bisa dari ayah kita. Orang yang pertama berbuat baik kepada kita siapa? Ibu. Orang kita dari rahimnya kok. Maaf ya Bu, seandainya Ibu ada di antara yang pernah bertanya sama saya. Maaf ya Bunda, nama Ibu saya rahasiakan kok. Ada WA masuk sama saya, Pak. Waktu kecil saya disia-siakan ibu dan ayah saya. Sekarang hidup saya mapan, fasilitas saya punya. Orang tua saya merapat sama saya meminta. Saya terus terang Pak, dendam sama orang tua saya. Saya bilang, Bu, demi Allah Bu, sejahat-jahat ibu kita keluar dari rahimnya, bukan dari rahim orang yang membantu kita hari ini.
sesadis-sadis ayah kita, dialah salah satu sebab kita punya anak dari sperma yang dibuahi oleh sel telur ibu kita. Jadi nggak ada alasan, Bu. Soal dia jahat tidak benar menyanyiakan, justru ada kesempatanku berbuat baik kepada ayah dan ibuku hari ini. Soal ibu jahat urusan kita maafkan itu ibuku, karena dia pernah melahirkanku dulu. Ini maaf ya Bu, dari WA masuk sama saya dendam sama orang tua saya. Maaf ya Bunda, demi Allah, jangan pernah lakukan itu. Kita keluar dari rahimnya loh Bu, saya bilang, maafkan mereka. 1 triliun ibu angkat kita memberikan bantuan sama kita, nggak ada apa-apanya Bu, dibandingkan ibu yang melahirkan kita hari ini. Udah dikatakan Rasulullah, 1 tetes air ibu yang pernah kami hidup tidak bisa kamu balas meskipun kebaikan seumur hidup. Ini berapa ember kita minum air susu ibu kita dulu. Subhanallah, jangan ya Bunda ya, jangan sekali-sekali. Jangan katakan ibuku tidak baik, jangan katakan ayahku jahat. Mereka orang baik. Mereka orang baik. Subhanallah. Terus ya, terus. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mas, agak jauhkan Mas, agak kencang ya. Ulangi baca dari atas tapi agak jauhkan ya Mas, supaya jangan pecah ya Mas. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Artinya apa Bunda? Kepatuhan kita sama ibu dan ayah kita, sepanjang dia tidak memerintahkan kita mengkhianati Allah dan Rasulnya, sepanjang dia tidak paksa kita agar ikut murtad bersama kita, sepanjang dia tidak melanggar syariat dan akidah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Contoh, ini buat kalian yang muda-muda ya nak. Pulang ke kampung, kebiasaan di Jakarta mungkin sholat ke masjid. Mama bilang, begitu beduk di, katakanlah di Bojonegoro, Purwokerto, Cilacap, Aji Barang, begitu beduk karena kebiasaan kita ke masjid, sementara di kampung maaf jarang kadang misalnya. Begitu Ma, assalamualaikum Ma, mau sholat dulu ya Ma. Ojo, sholat dong Ma, kalau bapakmu. Maaf ya Ma, kita laki-laki harus ke masjid. 1, mumpung lagi sehat. 2, tidak ada hujan kencang. 3, tidak ada perang. Yang 4, Mama tidak lagi sakit keras. Kalau menjaga orang tua sakit keras boleh, tidak sholat ke masjid boleh. Atau hujan sangat kencang, petir bersambar boleh, tidak sholat ke masjid boleh. Maaf ya Ma, saya harus ke masjid ya Ma. Ojo, assalamualaikum, tinggalkan. Kalau kamu tidak punya ilmu tentang itu, tinggalkan ibumu. Tapi jangan bantah dia, jangan hina dia. Zaman Rasulullah terjadi Bu. Maaf ya, nggak bisa lama-lama. Saya lapar sekali nih Bu. Belum makan dari tadi. Ya, 10 menit lagi ya. Kasihan saya lihat saya. Di rumah bawa sarapan di mobil karena nggak ada waktu, nggak sempat saya makan. Makan siangnya biasa disiapkan dari Bintaro. Mereka lupa beli makan, Masya Allah. Sementara cari makan pinggir jalan Bintaro nggak ada saya temukan. Akhirnya begini wajah sudah mulai pucat ya. Oke, saya teruskan dulu ya Bu. Apa cerita tadi? Gara-gara makanan saya lupa. Ketaatan kepada orang tua. Oh ya, oke. Seorang laki-laki Bu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku dipanggil ibuku. Temuilah anak itu ibumu. Tapi dia kafir ya Rasulullah. Temuilah itu ibu. Kebaikan tidak terputus meskipun ibu kita Katolik. Ayah kita Protestan, mbah kita Buddha. Maaf, kebaikan tidak putus. Yang diharamkan ketika dia memerintahkan kita menyimpang dari perintah Allah atau menantang Allah. Contoh maaf, ibu Muslim mualaf di Jakarta, orang tua kandung Katolik di Jogja, Kulon Progo, ya, Purwodadi, Purwokerto, segala Purwo. Nah, sesok mulai ya nak, Arab Natal bersama dengan rumah karombokmu, Pak Nun Sewu ya Bu. Saya sekarang sudah Muslim di Jakarta. Nggak bisa Bu, nggak boleh ya Bu. Mau ucapan selamat saja nggak boleh sama ibu kandung. Apa yang kita lakukan? Salamun ala man ittaba'al huda. Jadi kalau ada tetangga kita yang non-muslim masuk acara Natal segala macam, salam aja dia, Pak, salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan limpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Itu jadi doa sama ibu kita. Sungguh-sungguh ibu bro. Maaf, ibu ada saudara sini yang Katolik, orang tua kandung atau saudara kandung ada di sini. Siapa Bu? Katolik Protestan? Ibu mualaf atau ibunya yang murtad? Masuk Islam, masuk Katolik sampai sekarang. Oh berarti kan sudah Islam sekarang. Yang nggak ada masalah. Kalau bunda, kalau ibu mertua ya tetap berbuat baik. Pak, di mana maaf mertua ibu di mana? Hah? Oh dekat Chinese. Udah, suami ibu Muslim kan? Udah. Sepanjang kita bantu, tunjukkan maaf suami ibu dulu mualaf. Kasih tahu sama dia Pak, ketika Papa sudah Islam harus lebih baik ya Pak daripada sebelum Islam supaya orang tertarik dan simpati. Bukan malah kita bangun, gini saya Islam kamu neraka, nggak boleh. Kita tunjukkan kita orang berakhlak. Makin ibu maaf seperti ibu pakai cadar ya, pakai apa namanya, pakai hijab syar'i. Tunjukkan aku harus lebih baik daripada mantu-mantu yang lain. Aku harus lebih baik Mas dari saudara-saudara Mas, karena aku Muslim mengajarkan itu. Tapi maaf Konghucu, Buddha atau Katolik? Protestan ya, bukan Prosetan, Protestan ya. Jam-jam nakal maaf ya nggak Bu. Protestan. Oh jadi kan ini ya, yang Islam kayak Pancasila ada perwakilan negara sahabat, ada yang ke surga ya, kayak konsulat begitu, konsul jenderal ya. Nah tunjukkan ibu seorang Muslim yang taat, memuliakan mertua, memuliakan ayah mertua, memuliakan saudara yang Katolik, supaya dia merasa subhanallah. Pengertian memuliakan di sini menghormatinya pada tempatnya, karena dia mertua, dia adik ipar, dia kakak ipar. Tiba-tiba ngomong begini, Mbak minta duit dong, kata adik ipar yang Katolik, bilang sama suami, Pak kasih aja Pak, toh juga ada uang kok, karena saya lihat gentengnya rumah mama bocor, kasihan Pak. Lambat atau tidak maaf, di rumah kami banyak dulu masuk Islam, dan termasuk di rumah saya sekarang. Tunjukkan kita orang berakhlak ya Bu ya, orang simpati. Subhanallah, mereka bilang kira-kira begitulah, ibu ini orang taat, berhijab, bercadar, tapi sangat menghormati mertuanya yang beda agama. Orang lama-lama simpati kepada kita nanti. Tapi kalau kita merasa kita hebat, orang bilang oh itu lihat orang Islam itu. Ya biasa aja, Pak Pendeta hari Minggu nih Pak ya,
nggak ke gereja Pak Pendeta, ini kan udah jam 10. Apa gerejanya tutup hari ini kira-kira begitu. Oh dia pikir, oh Bapak ini orangnya berjenggot, sholat ke masjid, tapi menghargai hak-hak kami sebagai pendeta. Lama-lama mungkin tertarik dia. Tanggal 4 nanti saya insya Allah mengislamkan orang Chinese kan. Berapa banyak orang saya islamkan. Saya rangkul mereka. Saya tidak tunjukkan, oh saya ustaz, enggak. Sama kita kok. Baca Quran ya, pelajari ya. Pernah baca Quran Mas? Belum Pak. Agamanya apa Katolik? Coba baca, menarik loh. Wa tammat kalimat rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah, benar dan adil. Jadi kesimpulan hari ini, kesimpulannya. Nanti kita buka sesi jawab 5 menit. Saya makan langsung pulang ya. Kesimpulan hari ini Bunda. Ada saya tulis di sini banyak. Salah satu yang kita bahas tadi, apa hak anak terhadap kita? Satu, memberikan akidah yang benar. Kedua, tempat tidur kamar yang memadai. Yang ketiga, bagi kami laki-laki, mencarikan ibu yang solehah. Yang keempat, memberikan nama yang baik dan mulia. Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad. Seperti saya kan Munzir. Ibu tahu arti Munzir? Pemberi peringatan. Basyiro wa nadhiro. Pembawa berita gembira dan beri peringatan. Jadi apa hak ibu terhadap anak? Ya, kewajiban anak terhadap ibu satu, wajib patuh kepada orang tuanya. Yang kedua, segera datang jika dipanggil. Sekarang banyak, Andi, oi! Apalagi orang kami orang Sumatera, orang Medan, orang Padang. Iuang kasih kok, alai! Oi! Iya ma, iya bun, tegur anak, tapi jangan kasar nak. Yang memanggil itu bunda loh nak, bukan teman kamu yang dulu melahirkan kamu, jangan ya nak. Kalau panggil bunda, Andi, iya bun, subhanallah, ajarkan ya bu ya. Dipanggil orang tua apa? Apa ini? Ini yang mana untuk penggalangan dananya yang mana bu? Di depan? Hah? Ada? Siapa? Yang penggalangan dana dari Suriah, tapi beda nanti ya, dari Syam ya. Mana ini atau sendiri nanti? Nanti ya, setelah pengajian. Baik. Nanti ibu ada saudara kita Syam, karena Syam atau Suriah itu sekarang sedang bergejolak, korban banyak. Orang mengatakan, ngapain sih ngurus Syam? Orang beriman itu di dalam kita urus, keluar kita bantu. Sama dengan kita. Ketika dulu perang, membantu kita melawan Belanda siapa? Pasukan Islam dari Turki. Berbulan-bulan mereka berlayar masuk Aceh melawan Belanda. Artinya, sekarang saudara kita di Syam banyak dibunuh, musim dingin sudah tiba, mereka mati bergelimpangan oleh kaum-kaum Tauhid di sana ya. Nanti ibu sumbang berapa yang ada. Kalau ini untuk, yang ini untuk Al-Hujjah. Yang ini untuk Syam. Oh ya udah, ini ternyata ya. Ya udah berarti nggak perlu diumumkan ya, ini untuk Syam ya. Iya, Suriah. Baik, itu tolong diisi, kenapa nggak dari tadi diomongin. Ibu yang punya banyak uang lebihkan aja, kalau nggak ada uang minjam sama sebelah. Sing amat. Jadi kesimpulan hari ini Panana ada 10 poin saya tulis ini. Untuk sementara sekian, bulan depan insya Allah tema yang sama, hak dan kewajiban anak, supaya kita tahu sudah kewajiban kita tunaikan dan sejauh mana hak-hak anak kita berikan. Insya. Terima kasih. Ada pertanyaan? One man one question. Satu orang untuk pertanyaan lebih dari satu, akan tarif. Silakan.